Bab 1541 melihat level tertinggi. Barat Laut Benua Ilahi Tengah. Sebuah kapal dagang perlahan melaju tinggi di langit. Itu adalah kapal dagang keluarga Grey tempat David berada. Niru membawa Gavin untuk meminta maaf, tetapi David mengabaikannya dan menyerahkan semuanya kepada Marlin. Setelah itu, Marlin datang ke David untuk melaporkan situasinya, tetapi David juga menolak. Biarkan Marlin menyimpan berapa banyak keuntungan yang didapatnya, dia tidak membutuhkannya. Kapal dagang terus berlayar ke arah zona perdagangan. Karena jarak ke target semakin dekat, semakin banyak kapal dagang yang berkumpul. Hanya saja setiap orang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada komunikasi. Faktanya, ketika David melawan Niru dengan tubuh emas dari hukum abadi, dia dirasakan oleh banyak kapal dagang terdekat. Namun, suasana berkumpul untuk menyaksikan kemeriahan tidak tampak. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berat, siapa yang akan datang untuk menonton. Jika dipengaruhi oleh pertempuran di alam abadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bahkan kapal dagang dengan pembangkit tenaga Eternal Realm tidak akan datang untuk ikut bersenang-senang. Untuk menghindari kecelakaan. Oleh karena itu, hampir semua kapal dagang akan melewati posisi pertempuran David dan yang lainnya dan melanjutkan perjalanannya. 5 hari kemudian. Nona, kita sudah sampai. Teriak seseorang dengan semangat. Marlin segera pergi ke ruang kendali setelah mendengar ini. Dilihat dari ruang kendali kapal dagang, memang ada kompleks bangunan besar di bawah, dan berbagai kendaraan kecil berterbangan di ketinggian rendah. Bahkan dari ketinggian tempat kapal dagang itu berada, masih belum ada ujung yang terlihat. Dapat dilihat bahwa zona perdagangan ini sangat besar. Sepertinya tidak ada habisnya. Banyak kapal dagang di langit mulai menurunkan ketinggiannya. Area perdagangan yang luas ini jelas juga menjadi tujuan perjalanan mereka. Mendarat, Marlin juga berteriak dengan penuh semangat. Akhirnya tiba di zona perdagangan besar yang dibicarakan Aden. Di sini dia bisa menukar semua biji mentah di kapal dagang menjadi uang. Jangan khawatir tentang dirampok lagi. Meski ada David, pria kuat di alam abadi, kemungkinan dirampok sangat kecil. Tetapi jika uang itu tidak ada di saku, itu tidak pernah aman. Ya, Nona. Kapal dagang itu mulai perlahan menurunkan ketinggiannya. Ada ratusan ribu zona perdagangan, besar dan kecil, di seluruh benua ilahi tengah. Tersebar di setiap sudut benua ilahi tengah. Zona perdagangan ini dibagi menjadi 4 kelas secara total. Dari kecil hingga besar, yaitu kawasan perdagangan kecil, kawasan perdagangan sedang, kawasan perdagangan besar, dan kawasan perdagangan super besar. Hanya ada 5 zona perdagangan super besar di benua ilahi tengah. 1 di masing-masing 4 arah, tenggara, barat laut, dan 1 di tengah. Akan ada zona perdagangan yang lebih besar. Dengan analogi, zona perdagangan kecil adalah yang terbanyak, terhitung lebih dari 98%. Zona perdagangan yang dicapai David dan yang lainnya adalah zona perdagangan besar. Hanya zona perdagangan besar yang memiliki kantor pusat bisnis besar seperti Cornucopia. Zona perdagangan menengah dan zona perdagangan kecil hanya memiliki divisi. Bukannya cabang itu akan ditipu. Perusahaan besar seperti Tumpah Ruah ini, terlepas dari kantor pusat atau cabangnya, akan sangat menuntut orangnya sendiri. Agar tidak mempengaruhi reputasi Anda. Hanya saja penilai di cabang terbatas, dan terkadang mereka tidak bisa sepenuhnya menilai-nilai suatu barang. Jadi semua orang pada umumnya suka pergi ke area perdagangan besar. Inilah yang direkomendasikan Aden di awal. Ada zona perdagangan kecil dan zona perdagangan menengah yang lebih dekat, tetapi semuanya diabaikan oleh Aden. Tetapi pada saat itu Aden tidak mengetahui bahwa Marlin memiliki seorang putri. Kalau tidak, saya tidak akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Kapal dagang turun ke ketinggian rendah. Segera sebuah perahu mendekat. Suara seorang pemuda datang dari dalam. Tuanku, saya adalah navigator dari area perdagangan besar ini. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Saya sangat jelas tentang polanya di sini. Melihat kata-kata pusat terukir di kapal lawan, Marlin merasa lega. Jika itu adalah pria curang seperti Gavin, tidak akan ada kemungkinan kata pusat di dalamnya. Ini adalah kendaraan yang hanya bisa dikemudikan oleh anggota staf yang diakui secara resmi oleh benua ilahi tengah. Siapapun yang palsu pasti akan dihukum berat jika tertangkap. Di benua ini, tidak ada yang berani menyinggung otoritas resmi benua ilahi tengah. Terima kasih, tuanku. Kami ingin pergi ke markas besar perusahaan perdagangan Cornucopia. Saya tidak tahu harus kemana. Marlin bertanya dengan sopan. Tuanku, jangan panggil aku seperti itu. Aku hanya seorang navigator kecil, dan aku tidak mampu disebut tuan. Kamu menghinaku. Aku akan dihukum jika tuan di atas mendengarnya. Pihak lain langsung panik, kata. Menilai dari suaramu, kamu seharusnya tidak terlalu muda, jadi aku akan memanggilmu adik laki-laki. Marlin berpikir sejenak, lalu mengubah kata-katanya. Ya,
Yang mulia harus menjadi yang pertama kali datang ke benua ilahi tengah. Ya, ini memang pertama kalinya kami datang ke benua ilahi tengah. Tidak heran, tuanku ingin pergi ke markas perusahaan perdagangan kornukopia, aku bisa menunjukkan jalannya. Kalau begitu, ganggu adik kecil. Tuanku, sama-sama, ini adalah tugas saya, untuk melayani semua orang dewasa yang datang ke sini untuk berdagang, sehingga Anda bisa datang dan kembali ketika Anda bahagia, silakan ikut dengan saya, tuanku. Ngomong-ngomong, adik laki-laki, berapa biayamu untuk memimpin? Marlin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan Presiden Gavin, dia masih sedikit khawatir bahwa dia akan ditipu. Semuanya ada di sini sekarang. Bahkan jika tidak ada yang memimpin, Marlin masih dapat menemukan markas besar perusahaan perdagangan kornukopia. Itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Dia tidak ingin menghabiskan uang di tempat seperti itu. Tuanku salah paham, kami tidak memungut biaya apapun. Jadi begitu. Kalau begitu terima kasih, kakak. Kapal dagang itu mengikuti sang navigator sepanjang jalan, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai sebuah manor besar. Ada 3 karakter besar kornukopia, yang tertulis di pelat pintu manor. Ketika kami sampai di sini, navigator pergi. Seorang wanita dari perusahaan perdagangan kornukopia yang mengambil alih. Kapal dagang diatur untuk berhenti di manor. David dan Marlin turun dari kapal untuk menemui pelayan perusahaan perdagangan kornukopia. Marlin akan membahas transaksi tersebut, sementara David akan menanyakan apakah perusahaan kornukopia akan mengadakan lelang dalam waktu dekat. Ini adalah masalah yang paling diperhatikan David saat ini. Ini terkait dengan apakah kekuatannya dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan. Itu adalah seorang lelaki tua yang menerimanya. Di sebelah pria tua itu berdiri seorang wanita muda berkerudung. Meski aku tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Namun hanya dilihat dari sosoknya, dapat dipastikan bahwa ini adalah wanita yang menakjubkan. Saat dia melihat lelaki tua itu, David merasakan aura kuat lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu tidak sengaja memancarkannya. Itu masih terdeteksi oleh persepsi tajam David. David diam-diam terkejut. Nafas orang tua itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Sister Celeste. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kekuatan wanita bercadar itu tidak lemah, setidaknya tidak kalah dengan Niru yang pernah bertarung melawannya. Kuncinya adalah wanita ini masih muda. David dengan keras kepala menyembunyikan kekuatan spiritualnya. Pembangkit tenaga tertinggi telah mampu mengolah kekuatan spiritual, jika lelaki tua itu tahu bahwa dia memiliki kekuatan spiritual, itu akan merepotkan. Sekarang dia sama sekali bukan tandingan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bab 1542. Silakan duduk, 2 tamu, pria tua itu menyapa. Anda sopan, Tuan, kata Marlin dengan hormat. Lalu dia duduk dengan David. Wanita berkerudung itu menuangkan secangkir teh untuk mereka masing-masing. David sangat terkejut dengan tindakannya. Apakah perusahaan tumpah ruah begitu boros? Apakah dominator panggung tengah yang kuat menyajikan teh dan air? Dan itu masih merupakan dominator jangka menengah yang sangat muda. Saya tidak kenal kedua tamu itu, apakah Anda ingin membeli atau menjual? Lanjut lelaki tua itu setelah minum secangkir teh. Orang tua, saya ingin menjual beberapa barang ke perusahaan tumpah ruah Anda. Saya ingin tahu apakah Anda akan menerimanya. Marlin bertanya balik. Wanita ini bercanda, selama itu berharga, tidak ada yang tidak akan diterima oleh perusahaan kornukopia kami, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Kalau begitu aku ingin menjual biji ke perusahaanmu. Biji apa? Biji untuk memurnikan senjata, biji magnet nuklir mentah. Oh, biji mentah NMR. Berapa banyak? Seluruh kapal dapat menimbang sekitar 3 juta kati. Menurut harga pasar biji mentah magnet nuklir, 1 kati berkisar dari 1.009 hingga 2.000 koin bintang. Karena Anda memiliki 3 juta kati, maka saya akan memberi Anda harga tertinggi di pasar. 2.001 kati, 3 juta kati adalah 6 miliar koin bintang, bagaimana menurutmu? Kata lelaki tua itu dengan santai. 6 miliar koin bintang. Marlin tercengang. 3 juta kati biji mentah magnet nuklir dijual ke rumah dagang besar di Qingyang Starfield, dan nilainya 2 hingga 300 juta koin bintang. Saya pikir mengangkutnya ke benua ilahi tengah dapat menggandakan nilainya, bernilai lebih dari 1 miliar. Tidak menyangka akan berlipat ganda 20 kali, senilai 6 miliar koin bintang. Seberapa tinggi keuntungan di tengah? Tentu saja, keuntungan yang tinggi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Jika Anda tidak memperhatikan, bukan hanya barang yang tidak akan dikirimkan, bahkan nyawa Anda bisa hilang. Jika mereka tidak bertemu David, kapal dagang mereka akan dirampok oleh pencuri bintang. Jika tidak, sebenarnya tidak ada jalan. Meski untung ratusan kali lipat, Marlin tidak mau datang lagi. Orang tua itu melihat bahwa Marlin tidak berbicara.
Dia berkata, mengapa? Wanita ini menganggap harganya terlalu rendah. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harga tumpah ruah kami pasti yang tertinggi. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat keluar dan menanyakannya sebelum memutuskan apakah akan menjualnya atau tidak. Marlin ditarik kembali oleh suara lelaki tua itu. Dia buru-buru berkata, tidak, tidak, tidak. Orang tua itu salah paham, saya baru saja memikirkan hal lain, dan pikiran saya terganggu, jadi saya tidak perlu keluar dan bertanya, saya memutuskan untuk menjualnya kepada Anda perusahaan tumpah ruah. Bagaimana dengan harganya? Ada yang keberatan? Tidak, Marlin menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini jauh lebih tinggi dari apa yang dia bayangkan. Benar saja, firma bisnis besar ini adil dan adil, polos dan polos. Karena tidak ada keberatan, maka saya akan meminta seseorang untuk memeriksa barang dengan Anda. Jika tidak ada masalah dengan barang tersebut, kami akan berdagang dengan harga ini. Oke, jangan khawatir Pak Tua, kualitas barang yang saya bawa adalah kelas 1 dan tidak akan pernah tercemar, Marlin meyakinkan. Bagaimana mungkin memalsukan barang yang diangkut melintasi 180.000 bintang dengan risiko nyawa mereka? Bukankah ini lelucon dengan hidupmu sendiri? Kalau begitu mari kita bekerja sama dengan bahagia. Lain kali kamu memiliki sesuatu yang bagus, kamu harus menjualnya kepada kami. Pria tua itu tersenyum. Matanya begitu ganas. Sekilas terlihat jelas bahwa dua orang di depan mereka baru pertama kali ke benua ilahi tengah. Dan jaraknya tidak dekat, saya tidak tahu dari sudut mana dunia astral itu berasal. Tidak perlu khawatir dengan kualitas barang yang dikirim oleh orang-orang tersebut. Tapi itulah yang dikatakan. Masih ada proses yang harus ada. Orang tua itu memanggil seorang pria parubaya untuk memeriksa barang. Pada saat ini, David tiba-tiba berkata, Saudari Lin, kamu duluan. Aku masih ada yang harus dilakukan, kembali lagi nanti. Baik. Setelah Marlin selesai menjawab, dia mengajak pria parubaya itu untuk memeriksa barang. Hanya David, pria tua dan wanita berkerudung yang tersisa di ruangan itu. Pria tua dan wanita berkerudung itu memandang David dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Puan, saya ingin bertanya, apakah ada lelang yang diadakan di perusahaan tumpah ruah Anda baru-baru ini? David bertanya dengan sedikit harapan. Lelang, adik laki-laki ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Lelaki tua itu bertanya dengan curiga. Ya. Di area perdagangan yang besar ini, seharusnya ada cukup banyak lelang. Saudaraku, jika kamu ingin berpartisipasi, kamu bisa keluar dan bertanya pada usaha kecil itu. Orang tua itu salah paham. Saya ingin berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan oleh perusahaan setingkat tumpah ruah Anda, bukan yang diadakan oleh perusahaan kecil. Adik laki-laki, kamu ingin melihat dunia, aku bisa mengerti, tetapi kamu harus tahu bahwa pelelangan yang diadakan oleh tumpah ruah kita, setiap barang adalah harga setinggi langit, dengan segala hormat, 6 miliar dolar bintang yang baru saja kamu jual. Pendapatan biji mentah magnet nuklir Anda bahkan tidak bisa melewati pintu, dan komoditas yang dilelang di dalamnya semuanya mulai dari puluhan miliar koin bintang, orang tua itu menjelaskan. Dia mengira David berasal dari sudut dunia astral, dan ingin mengikuti lelang besar untuk melihat dunia. Tapi bagaimana orang bisa memasuki tempat semacam itu? Mereka yang bisa masuk adalah pewaris kekuatan besar di Star Void Realm, atau juru bicara kekuatan besar. Saat ini, David sedikit bersemangat. Setiap produk dimulai dengan puluhan miliar koin bintang. Ini semua sedikit anugerah. Komoditas biasa bisa mendapatkan ratusan poin dewa. Bukankah yang lebih baik bisa mendapatkan ratusan atau bahkan ribuan poin dewa? Beli beberapa dengan santai, dan kekuatannya secara bertahap akan meningkat. David menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata, orang tua, saya hanya ingin berpartisipasi dalam pelelangan semacam ini, di mana saya dapat menemukan apa yang saya butuhkan, dan saudari Lin dan saya tidak bersama, kami hanya bertemu di jalan. Dan tujuannya berbeda. Ini adalah benua ilahi tengah, jadi mari kita pergi bersama. Tidak bersama. Orang tua itu mulai mengamati David dengan hati-hati setelah mendengar kata-kata itu. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Anda akan terkejut saat melihatnya. Dia tidak bisa melihat melalui pria kecil di depannya. Seolah-olah ada lapisan kabut di tubuhnya, yang terbungkus rapat tanpa memperlihatkan apapun. Berpikir bahwa dia, Eternal Realm Supreme tingkat menengah yang kuat, tidak dapat melihat menembus seorang pemuda. Anak ini tidak mudah. Itu karena aku buta. Namaku Larry Pei. Kamu panggil apa adik laki-lakiku? Tanya lelaki tua itu. Larry tua, sama-sama, namaku David. Jawab David. Ternyata teman kecil David. Saya tidak tahu apa yang ingin dibeli teman kecil David. Perusahaan tumpah ruah saya adalah salah satu dari 5 perusahaan besar di benua ilahi tengah. Kami memiliki apa yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pelelangan, kata Larry Pei. Membeli apa? Pertanyaan ini menghentikan pertanyaan David. Dia juga tidak tahu apa yang ingin dia beli. Hanya murni ingin menghabiskan lebih banyak uang.
Dia akan membeli apapun yang mahal. David benar-benar tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia beli secara khusus. Karena dia baru saja datang ke Starvoid Realm, dia tidak tahu banyak tentang Starvoid Realm. Saya tidak tahu apa yang paling mahal. Tapi sekarang Larry Pei telah bertanya. Sepertinya salah untuk tidak menjawab. Anda harus menunjukkan sedikit latar belakang keluarga, jika tidak, bagaimana pihak lain dapat membiarkannya berpartisipasi dalam pelelangan besar. Bab 1543, Membuat Misteri. David tidak tahu banyak tentang apa yang mahal di Starvoid Realm. Tapi dia tahu ada satu hal yang pasti tidak murah. Dan dia juga memilikinya. Itulah senjata ilusi yang dapat digunakan oleh tubuh emas hukum abadi untuk meningkatkan kekuatan tempur alam abadi. David telah mendengar dari Amadi sebelumnya bahwa bahkan di Starvoid Realm, Illusionary Divine Weapon adalah harta langka dan tingkat atas. Di seluruh Starvoid Realm, setidaknya 80% alam abadi tidak memiliki senjata ajaib. Dapat dilihat betapa berharganya benda ini. Bagaimanapun, pengusaha yang tidak bermoral niru tidak memilikinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengakui kekalahan hanya karena David mengeluarkan senjata ilusi. Larry tua, aku ingin berubah menjadi senjata ajaib. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki perusahaan tumpah ruah? Tanya David. Teman kecil David ingin membeli senjata ilusi. Larry Pei bertanya dengan heran. Ya, bukan hanya senjata ajaib, saya ingin membeli banyak harta, dan senjata ajaib hanyalah salah satunya, jawab David. Larry Pei terkejut dengan kata-katanya. Ada banyak harta yang ingin kamu beli, tapi senjata ajaib itu hanya salah satunya. Harta apa yang ingin dibeli anak ini? Apakah mereka semua berada pada level yang sama dengan senjata ilahi ilusi? Harta karun tingkat Illusory Divine Weapon, perusahaan perdagangan kornukopia, sebagai 5 perusahaan perdagangan teratas di benua ilahi tengah, tentu saja memilikinya, dan jumlahnya cukup banyak. Tapi mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya dan menjualnya secara pribadi. Hanya ketika lelang besar diadakan, beberapa akan dibawa keluar. Hanya di pelelangan, jika orang-orang kuat bersaing bersama, mereka akan menjual dengan harga lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka akan melebihi harga harta karun itu sendiri, atau bahkan 2 kali lipat. Pada saat yang sama, itu dapat sangat meningkatkan reputasi perusahaan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tidak mungkin mencapai efek seperti itu dengan menjual secara langsung. Karena itu, umumnya barang berharga hanya bisa dibeli di pelelangan. Meskipun Larry Pei merasa David tidak sederhana. Tapi saya tidak menyangka pihak lain akan membeli harta karun setingkat ini begitu dia membuka mulutnya. Sepertinya dia masih meremehkan David. Wanita berkerudung itu berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pada saat ini, dia juga bisa melihat sedikit keterkejutan dari matanya. Di usia yang begitu muda, David mampu membeli harta karun seperti senjata ajaib, yang bukan salah satunya. Sepertinya seseorang dengan kekuatan super. Dan statusnya pasti tidak rendah. Teman kecil David, senjata ajaib itu tidak murah, apakah kamu yakin ingin membelinya? Apakah kamu bercanda? Larry Pei bertanya dengan serius. Tentu saja, jangan khawatir, Tuan Larry. Saya pasti tidak bercanda dengan Anda. Selama Anda bersedia menjual, Anda dapat menawarkan harga berapapun yang Anda inginkan, dan saya tidak akan menawar. David juga jawab dengan serius. Melihat ekspresi David, Larry Pei benar-benar tidak terlihat seperti sedang bercanda. Kemudian dia mengubah pertanyaan dan bertanya, saya tidak tahu dari mana teman kecil David berasal. David tahu bahwa pihak lain sedang menanyakan tentang latar belakangnya. Lihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk membeli harta karun seperti senjata ajaib-ajaib. Namun, David tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jika Larry Pei tahu situasinya yang sebenarnya, dia berasal dari peradaban kecil tingkat ketiga, mengapa tidak mengusirnya saja? Juga tidak realistis untuk mengarang hal-hal acak. Pihak lainnya adalah 5 perusahaan komersial besar teratas di benua ilahi tengah. Jaringan relasinya pasti besar, dan Anda bisa mengetahui apakah itu benar atau tidak hanya dengan bertanya-tanya. David berpikir sejenak, dan sepertinya dia hanya bisa membicarakannya dengan cara yang misterius. Hanya dengan cara ini lawan dapat distabilkan untuk sementara. Minta kornukopia untuk memberinya kesempatan berpartisipasi dalam lelang besar. Larry tua, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, tapi aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku tidak memiliki latar belakang yang kuat di belakangku. Aku selalu berlatih dengan tuanku. Aku baru saja dibebaskan oleh orang tuanya untuk berlatih. Adapun saya dan maaf, saya tidak bisa mengatakan di mana tuannya tinggal, jawab David. Larry Pei menatap David. Saya ingin melihat sesuatu dari ekspresi atau emosinya. Namun, kinerja David hampir sempurna. Dia mengamati sebentar, tetapi tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. David berkata bahwa dia telah berlatih dengan tuannya, jadi tidak mudah untuk menilai kebenarannya.
Di Star Void Realm, bukan berarti tidak ada kekuatan single pass, tetapi mereka sangat jarang. Di antara informasi yang dimiliki Cornucopia Firm, hanya ada 2 atau 3. Teman kecil David, bolehkah aku memberitahumu nama tuanmu? Mungkin aku juga mengenalnya, Larry Pei terus bertanya. Larry tua, saya minta maaf, guru mengatakan kepada saya bahwa ketika Anda keluar untuk berlatih, Anda harus terlihat seperti Anda telah mengalaminya. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, di saat kritis hidup dan mati, Anda tidak boleh mengatakannya nama lelaki tua itu, jika tidak, aturan keluarga akan melayani Anda. David menggelengkan kepalanya dan menjawab, jalan. Kata-katanya membuat Larry Pei berpikir keras. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dalam krisis hidup dan mati, tidak bisakah Anda menyebutkan nama tuannya? Ada banyak pengetahuan dalam kalimat ini. Artinya, begitu David menghadapi krisis hidup dan mati, dia dapat menyelesaikan krisis hanya dengan menyebutkan nama tuannya. Berapa banyak kekuatan dan ketenaran yang Anda butuhkan untuk mendapatkan efek seperti itu? Bahkan pembangkit tenaga tingkat suci semu tidak akan berani mengatakan itu, bukan? Apakah tuan anak ini adalah Saint Realm, pembangkit tenaga listrik di atas level True Saint? Mustahil. Sebuah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat orang suci sejati adalah penguasa mutlak di alam Star Void. Tidak banyak di seluruh Star Void Realm. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang bersembunyi dalam kegelapan dan tidak mau muncul. Jika begitu, David adalah tamu paling terhormat yang pernah diterima Larry Pei. Satu-satunya murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Di Star Void Realm, selama seseorang melakukan kejahatan besar terhadap kemanusiaan, atau menyinggung kekuatan itu dengan pusat kekuatan Saint King, seseorang sudah bisa berjalan menyamping. Apakah benar atau tidak? Anak ini tidak bisa tersinggung sekarang. Dalam kasus itu benar. Menyinggung generasi kedua seperti itu. Bahkan perusahaan tumpah ruah tidak bisa melindunginya. Namun, apakah yang dikatakan David itu benar atau tidak masih harus dipertimbangkan, dan dia tidak bisa bertindak terlalu banyak. Jika ternyata palsu, itu akan memalukan. Nyatanya, Larry Pei sudah sedikit percaya di dalam hatinya. Alasan utamanya adalah dia benar-benar tidak bisa melihat menembus pemuda ini. Saya adalah alam abadi tingkat menengah yang kuat. Selain itu, dia telah berada di firma tumpah ruah selama bertahun-tahun dan telah menerima tamu yang tak terhitung jumlahnya dari segala jenis. Dia telah mengembangkan sepasang mata tajam untuk melihat orang. Benar-benar tidak banyak anak muda di Star Void Realm yang tidak bisa dia lihat. Masing-masing adalah arogansi teratas di Star Void Realm, dengan dukungan kekuatan super kuat di belakang mereka. Jika David bisa berdiri di samping mereka, bahkan jika kata-katanya berair, itu pasti tidak terlalu buruk. Wanita berkerudung itu juga menunjukkan pandangan yang sangat ingin tahu ke arah David saat ini. Kekuatannya tidak setinggi Larry Pei, dan penglihatannya tidak sekejam Larry Pei. Tapi pemahaman bukanlah masalah. Arti kata-kata David dengan jelas mengatakan bahwa tuanku sangat kuat, selama namanya dilaporkan, krisis apapun di dunia kekosongan bintang dapat diselesaikan. Seseorang yang bisa melakukan ini. Kekuatannya pasti telah mencapai alam suci, dan bahkan mungkin bukan alam suci biasa. Murid yang kuat seperti ini secara alami membangkitkan rasa ingin tahunya. Bab 1544. Apakah Anda benar-benar ingin pergi? Begitu, karena teman kecil David mengatakan demikian, tidak nyaman bagi saya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi jika Anda ingin membeli senjata ilusi, saya khawatir Anda tidak bisa. Meskipun saya memilikinya di perusahaan perdagangan Cornucopia, saya tidak bisa menjualnya padamu. Larry Pei berkata perlahan. Mengapa kamu tidak bisa menjualnya kepadaku? David bertanya dengan cemberut. Karena bahkan senjata ilusi tingkat terendah adalah harta. Lebih dari 80% alam abadi di Star Void Realm tidak memiliki senjata ilusi. Banyak dari mereka tidak akan pernah mendapatkannya sepanjang hidup mereka. Harta karun seperti itu hanya bisa ditemukan itu hanya akan muncul di pelelangan, tidak hanya dapat dijual dengan harga lebih tinggi, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi kamar dagang, dan semua teman kecil David hanya dapat pergi ke pelelangan jika dia ingin membeli keajaiban. Senjata. Dalam pelelangan umum, seharusnya tidak ada harta seperti prajurit ilusi, kan? Tentu saja, harta karun tingkat senjata ajaib hanya akan muncul ketika rumah dagang besar mengadakan lelang. Namun, itu tidak mutlak. Beberapa rumah dagang kecil akan bersama-sama mengadakan lelang untuk menarik perhatian. Apakah perusahaan tumpah ruah Anda baru-baru ini mengadakan lelang? Ada, hanya saja tidak ada di sini. Begitu dia mendengar bahwa ada lelang yang diadakan oleh firma Cornucopia, David langsung menjadi tertarik, dan dengan cepat bertanya, di mana itu? Di area perdagangan super besar di barat, itu adalah markas sebenarnya dari perusahaan Cornucopia. Akan ada lelang skala besar yang diadakan di sana dalam waktu dekat, dan akan ada banyak harta karun. Senjata sihir level hanya bisa dianggap sebagai rata-rata. Larry Pei berkata dengan bangga. Seseorang yang merupakan perusahaan tumpah ruah.
Secara alami, dia akan bangga dengan kekuatan firma Cornucopia. David sangat bersemangat dalam sekejap. Senjata sihir level rendah hanya bisa dianggap rata-rata. Artinya, ada lebih banyak harta tingkat tinggi daripada senjata sihir ilusi. Bisakah menghabiskan lebih banyak uang? Dapatkan lebih banyak poin dewa. David tidak memikirkan Saint Realm untuk saat ini. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda ke level tertinggi terlebih dahulu. Dengan begitu kamu bisa dihargai oleh orang lain. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah. Apalagi orang masih muda. Sulit untuk percaya apa yang dia katakan. Larry tua, aku ingin tahu apakah aku bisa berpartisipasi dalam pelelangan ini. David bertanya penuh harap. Maaf, teman kecil David. Undangan pelelangan telah dikirim 3 bulan lalu, dan dikirim sesuai dengan jumlah kursi. Anda terlambat. Jika Anda datang lebih awal, saya masih bisa mendapatkan satu untuk Anda. Larry Pei Said dengan permintaan maaf. Tidak apa-apa, Tuan Larry. Selama saya bisa mengikuti pelelangan, saya bisa berdiri dan tidak perlu duduk, kata David cepat. Dia tidak peduli apakah ada tempat duduk atau tidak. Selama Anda bisa masuk ke situs lelang, ikut serta dalam penawaran. Apalagi berdiri, bahkan jika dia diminta untuk berlutut, David mungkin akan setuju. Ketika dia berada di sekte kaca berwarna-warni. Menghadapi rasa ketidakberdayaan Nek, dan perasaan dipermainkan sesuka hati, David tidak pernah ingin mengalaminya lagi. Peningkatan ini hanyalah langkah pertama. Selama Anda berhasil berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke level tertinggi. Selanjutnya, dia harus memikirkan cara mendapatkan lebih banyak poin dewa, sehingga dia bisa memasuki alam suci. Teman kecil David, mereka yang dapat memasuki pelelangan adalah semua tokoh terkemuka di Star Void Realm. Tidak mungkin perusahaan kami membiarkan orang berdiri di atas kaki mereka. Ini akan membuat perusahaan tumpah ruah saya tampak bodoh, dan jika itu menyebar, itu akan menyebabkan reputasi buruk. Larry Pei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Menggelengkan kepalanya. Dia benar, mereka yang dapat menerima undangan dan memasuki situs lelang besar tersebut. Setiap identitas tidak sederhana, bahkan jika David tidak peduli, dia tidak bisa membiarkannya masuk dan berdiri di sana. Kalau tidak, jika keluar, perusahaan Cornucopia pasti akan dianiaya oleh perusahaan lain. Dan bahkan jika Larry Pei ingin David masuk, tidak mungkin orang-orang di markas mengizinkannya masuk. Jika Anda tidak memiliki undangan, Anda tidak akan bisa masuk. Pak Tua Larry, lelang ini sangat penting bagi saya. Selama Anda membiarkan saya masuk, saya, David, berutang budi kepada Anda. Akan ada hadiah besar di masa depan, kata David dengan serius. Bisakah saya mengikuti lelang? Ini terkait dengan apakah dia bisa dengan cepat menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Waktu sangat penting bagi David sekarang. Karena itu, dia harus memperhatikan. Selama Larry Pei bisa mengatur dirinya sendiri untuk mengikuti pelelangan. Kemudian dia akan melakukan apa yang dia katakan. Bahkan jika dia menjadi orang suci di masa depan, dia masih berutang budi pada Larry Pei. Larry Pei mungkin tidak tahu saat ini. Jika dia menolak David sekarang, akan menolak bantuan dari alam suci, atau bahkan pembangkit tenaga listrik alam yang lebih tinggi. Bantuan ini cukup baginya untuk terbang ke langit. Menjadi eksistensi yang tak seorang pun berani mengacau di Star Void Realm. Teman kecil David, maafkan aku. Semua undangan telah dikirim, dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu, Larry Pei akhirnya berkata tanpa daya. Terus terang, jika undangannya belum selesai, dia juga ingin seseorang membantu David. Taruhan saja bahwa apa yang dikatakan David itu benar, dia adalah murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Itu juga akan menjadi tempat perlindungan di masa depan. Tapi undangan sudah dikirim, dan dia tidak bisa membantu bahkan jika dia mau. Tuan Larry, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? David bertanya dengan kecewa. Tidak dapat mengikuti lelang. Dia hanya bisa menumpuk perlahan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level tertinggi. Larry Pei menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan. Terlepas dari perusahaan tumpah ruah Anda, apakah ada lelang besar yang diadakan oleh perusahaan lain baru-baru ini? David bertanya lagi. Teman kecil David, sangat sulit untuk memenuhi pelelangan sebesar itu. Lagi pula, ada begitu banyak harta berharga yang harus dikumpulkan, dan konsumsi setiap orang juga harus dipertimbangkan. Setiap harta tidak murah, kecuali beberapa kekuatan besar. Setelah banyak orang membeli 1 atau 2 potong, mereka tidak akan membeli lagi dalam waktu singkat, sehingga interval antara lelang skala besar tersebut relatif lama, yang memungkinkan setiap orang memiliki waktu untuk mengumpulkan dana, dan umumnya setidaknya beberapa kali kedua akan diadakan setiap tahun, Larry Pei menjelaskan. David mengerti, tetapi pada saat yang sama dia sedikit kecewa. Tapi dia tidak menyerah. Larry Pei tidak bisa menahannya, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa. Lagi pula, lelang belum diadakan, jadi ada peluang.
Selanjutnya, dia berencana untuk pergi ke area perdagangan super besar terlebih dahulu. Lihat apakah Anda dapat mengetahui cara mendapatkan undangan. David percaya bahwa tidak semua orang yang menerima undangan ingin membeli harta karun tersebut. Pasti ada orang yang tidak mau membelinya. Dia hanya perlu menemukan orang seperti itu dan membeli undangan darinya dengan harga tinggi. Hanya saja orang seperti itu tidak mudah ditemukan. Karena David tidak bisa mendapatkan daftar orang yang menerima undangan. Tidak mungkin perusahaan kornukopia memberikannya kepadanya. Anda hanya dapat menemukannya secara perlahan. Larry tua, aku tidak tahu berapa lama sampai pelelangan diadakan, tanya David. Mungkin masih lebih dari sebulan. Larry Pei menjawab. Lebih dari sebulan. Masih ada waktu. Terima kasih Tuan Larry, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, selamat tinggal. David hendak pergi setelah selesai berbicara. Dia masih punya waktu. Jika Anda melewatkan lelang ini, Anda akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Tepat ketika David bangun. Tiba-tiba terdengar suara renyah. Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini? Bab 1545, Nona ketiga. David sudah siap untuk pergi. Karena Larry Pei tidak mengizinkannya mengikuti pelelangan. Maka Anda hanya bisa mengetahuinya sendiri. Tapi begitu dia bangun, suara renyah terdengar tiba-tiba. Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini? David berbalik. Wanita berkerudung yang berdiri di samping Larry Pei yang berbicara. Wanita ini, David, telah menyadarinya sejak lama. Mengenakan kerudung, atau dengan penampilan tiada taraf, karena takut mengejutkan orang lain dan menimbulkan masalah. Atau mereka sangat jelek sehingga mereka takut menakut-nakuti orang. Dilihat dari sosok yang begitu sempurna, Lin Feng merasa bahwa yang pertama lebih mungkin. Akan sangat disayangkan jika itu yang terakhir. Tidak lemah di usia muda. Lebih kuat dari dirinya sendiri, setidaknya di tahap tengah level dominator, dan bahkan tahap akhir tidak keluar dari pertanyaan. Hanya saja pihak lain berdiri di samping Larry Pei dan menuangkan teh untuknya, David menebak bahwa dia seharusnya adalah junior Larry Pei. Ikuti terus untuk mempelajari beberapa pengalaman dan melihat dunia. Bahkan Larry Pei tidak bisa mengikuti pelelangan, jadi bisakah dia? David tidak begitu percaya, tapi dia masih menjawab, ya. Lelang ini sangat penting bagi saya. Selama ada yang bisa membantu saya dan membiarkan saya masuk ke pelelangan, saya, David, akan berutang budi padanya dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Berapa harga salah satu nikmatmu? Tanya wanita berkerudung penasaran. Kamu akan tahu nanti. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tentu saja, jika kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci di masa depan? Menjadi orang suci. Nada yang besar. Baik Larry Pei maupun wanita berkerudung itu merasa bahwa David sedikit terlalu percaya diri. Di Star Void Realm, siapa yang bisa menjamin dia bisa memasuki Saint Realm 100%? Bahkan ahli waris dari negara adidaya itu mungkin tidak akan berani mengatakan itu. Mencapai level Saint Realm, benda asing tidak berpengaruh, Anda hanya bisa menyadarinya sendiri. Jika Anda memahaminya secara menyeluruh, Anda akan mencapai alam suci, jika Anda tidak memahaminya, Anda akan tetap berada di puncak alam abadi atau alam abadi setengah langkah. Bahkan jika Master David adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, dia tidak dapat membantunya mencapai alam suci. Beraninya dia mengatakan itu. Saya dapat membantu Anda mendapatkan kartu undangan dan membiarkan Anda masuk ke lokasi lelang, kata wanita berkerudung itu. David memalingkan muka dari wanita berkerudung itu dan menatap Larry Pei dengan ragu. Jelas dia tidak percaya bahwa wanita di depannya bisa melakukan sesuatu yang Larry Pei bahkan tidak bisa lakukan. Baru pada saat itulah Larry Pei menjelaskan, teman kecil David, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah wanita ketiga dari firma tumpah ruah saya. Sebagai identitasnya, sangat mudah untuk memberi Anda undangan. Nona ketiga. David bahkan lebih bingung, karena dia adalah wanita ketiga dari firma tumpah ruah, mengapa dia masih harus berdiri? Bagaimana bisa seorang budak duduk dan seorang wanita berdiri? Bukankah seharusnya sebaliknya? Larry Pei sepertinya melihat keraguan David, dan terus menjelaskan, Nona San datang ke sini kali ini dengan sikap belajar, jadi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi begitu. David sedikit mengerti, pikiran orang-orang besar ini agak unik, dan mereka menyukai kunjungan pribadi di layanan mikro. Jadi dia bertanya, Nona San, bisakah Anda memberi saya undangan? Tentu saja, bukankah Larry Pei baru saja mengatakan itu? Seperti saya, tidak mudah mendapatkan undangan dari rumah lelang. Bahkan jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus mempercayai Larry Pei. Lagi pula, dia juga orang yang bertanggung jawab di sini. Kerudung sambil berbicara, wanita itu berjalan ke David dan duduk. Kursi tadi adalah Marlin. Jangan khawatir, teman kecil David. Selama wanita ketiga bersedia membantumu, kamu pasti bisa memasuki situs lelang, tambah Larry Pei. Apa permintaan wanita ketiga sebelum dia bisa membantuku? Tanya David.
Dia tahu itu karena pihak lain telah menjelaskan semuanya. Pasti bersedia membantunya. Hanya tidak tahu harus meminta apa. Selama tidak bertentangan dengan prinsip, David akan menyetujui pihak lain. Lagi pula, begitu dia memasuki pelelangan, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, sehingga menghemat banyak waktu. Kamu bukan dari kantor kornukopia, jadi jangan panggil aku Nona San, namaku Eliza Thompson, kata wanita berkerudung itu. Jadi Nona Thompson, aku tidak tahu bagaimana Nona Thompson bisa membantuku. Aku bisa membantumu jika kamu mau, tetapi kamu harus membuktikan dirimu sendiri. Membuktikan? Membuktikan apa? Tanya David. Tentu saja, itu membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti pelelangan. Orang-orang yang menerima undangan memiliki latar belakang keluarga yang sangat kaya. Jangan khawatir mereka tidak akan membayar harta karun itu. Tapi kami tidak mengerti kata-katamu. Bagaimana jika Anda menawar tanpa pandang bulu? Tidak dapat memikul tanggung jawab ini, kata Eliza Thompson. Buktikan bahwa Anda memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti lelang. Bagaimana cara membuktikan ini? David terjebak dalam kekusutan. Anda tidak dapat menunjukkan kepada pihak lain saldo 100 miliar koin bintang Anda, bukan? Jadi mengapa tidak membuatnya takut sampai mati? 1 miliar koin bintang, seluruh perusahaan tumpah ruah tidak bernilai banyak uang. Dan begitu dia mengungkap begitu banyak uang, dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan dia tarik. Kekuatannya tidak cukup. Saat itu, sumber koin bintang tidak dapat dijelaskan, jadi hanya bisa menunggu untuk diiris dan dipelajari. Bagaimana cara melakukannya? Mereka tidak dapat menemukan saldo, dan mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki sumber keuangan untuk mengikuti pelelangan, sehingga mereka tidak takut tidak akan membayar pelelangan. Apa hal yang paling berharga dari dirimu? David berpikir bahwa ketika dia berada di galaksi Bima Sakti, dia menghabiskan 5 triliun koin galaksi untuk membeli batu kehidupan, yang selalu dia bawa. Benda ini seharusnya menjadi harta karun. Jadi dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Eliza Thompson yang duduk di sebelahnya, dan berkata, Nona Thompson, ada sebuah batu di dalamnya, lihat apakah Anda dapat menggunakannya sebagai jaminan dan bawa saya ke lelang. Eliza Thompson mengambil kotak yang diberikan David tanpa ragu, dan langsung membukanya, dia ingin melihat jenis batu apa itu. Saat kotak kayu dibuka, ruangan itu segera dipenuhi dengan vitalitas yang agung. Bahkan beberapa bunga dan tanaman yang tumbuh di ambang jendela tiba-tiba menjadi penuh vitalitas dan tumbuh sedikit. Kuncup bunga yang baru tumbuh, mekar hanya dalam beberapa detik. Memancarkan aroma yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Larry Page dan Eliza Thompson terkejut. Ini adalah vitalitas yang sangat kuat. Jika orang biasa minum sedikit, mereka pasti bisa memperpanjang umur mereka beberapa tahun. Eliza Thompson segera melihat ke kotak kayu itu, dan melihat sebuah batu halus dan bundar tergeletak dengan tenang di dalamnya. Kekuatan hidup yang begitu besar sebenarnya berasal dari batu kecil ini. Larry Page, lihat apa ini. Setelah Eliza Thompson selesai berbicara, dia melemparkan kotak kayu di tangannya ke Larry Page. Meskipun vitalitas benda ini kuat, efeknya pada yang kuat di alam abadi terbatas. Lagi pula, alam abadi itu sendiri dapat terus membentuk vitalitas, jadi tidak perlu hal ini. Namun, untuk kehidupan di bawah alam abadi, efeknya masih bagus. Seseorang harus rela mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Bersambung.